Rai yang baru selesai rapat langsung pergi ke kelas sang kekasih bersama ketiga sahabatnya. Fik, Jaya mana? Tanya Rai ketika melihat sahabat kekasihnya yang keluar dari dalam kelas. Loh, kirain tadi sama Eloka. Jawab Vika yang merasa heran melihat Rai di sana dan menanyakan sahabatnya. Kalau dia sama gue, ya kali gue nanya ke Elo, sahut Rai. Jaya nggak masuk ke kelas lagi setelah izin ke toilet kak. Gue kira dia lagi sama Elo. Kata Vika lagi yang membuat perasaan Rai seketika berubah jadi cemas. Karena nggak biasa-biasanya Jaya sampai nggak masuk kelas. Kalau emang nggak ada apa-apa. Kita baru kelar rapat Ben Vika, kata Mike. Lah terus Jayanya kemana? Tanya Vika. Kalau Elo nggak tahu gimana kita Bambang, sahut Kevin yang jadi geregetan sendiri sama tuh cewek satu. Rai langsung mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi nomor Zea. Tersambung namun sama sekali tak diangkat dan hal ini malah membuat Rai bertambah khawatir. Ke ruang keamanan, kata Rai yang langsung berlari ke pusat keamanan kampus diikuti dengan teman-temannya yang lain termasuk Vika. Woi, Rai, mau ngapain? Teriak Kevin yang masih belum paham akan pemikiran sahabatnya itu. Gak usah banyak tanya, sahut Rai tanpa menghentikan pergerakannya. Begitu sampai, Rai langsung minta izin buat cek CCTV untuk mencari keberadaan Zea. Karena ini adalah universitas yang bisa dibilang cukup elit dan bergengsi. Jadi tentu saja ada kamera CCTV hampir di setiap sudutnya. Awalnya dia tak diizinkan, namun begitu membawa nama sang ayah, langsung saja mereka mengizinkan. Karena di kampus tersebut bisa dibilang Calvin adalah donatur terbesarnya. Setelah bertanya pada Vika kira-kira jam berapa Jaya keluar dari kelas, Rai pun mulai menggerakkan jari-jarinya dengan lincah di keyboard komputer yang tersambung dengan CCTV khusus fakultas tersebut. Itu Jaya kak, pekik Vita ketika melihat Jaya yang baru keluar dari kelas. Rai terus mengawasi pergerakan Jaya hingga sampai di toilet. Namun hingga hampir 45 menit sama sekali tak terlihat pergerakan Jaya keluar dari sana. Malah ada Risa dan teman-temannya keluar dari toilet dan bertos ria. Ada yang mencurigakan nih kak, kata Vika melihat apa yang dilakukan Risa dan kedua sahabatnya. Darren, salin rekaman yang ini. Perintah Rai menunjuk ke layar monitor yang menampilkan Risa. Nanda juga Gendis. Yang lain ikut gue, kata Rai yang langsung kembali keluar dan tak lupa berterima kasih serta meminta maaf pada operator keamanan karena sudah mengganggu pekerjaan mereka. Mau ngapain Rai? Ini toilet cewek loh, kata Kevin begitu mereka sampai di depan pintu toilet. Vic, cepat masuk dan lihat ada orang gak di dalam. Pemerintah Rai karena di sana satu-satunya perempuan ya hanya Vika. Vika pun mengangguk dan masuk ke dalam toilet yang mana di dalamnya terdapat 6 bilik. Vika mengetuk satu persatu bilik dan membukanya saat tak mendapatkan sahutan dari dalam hingga langkah kakinya. Sampai di bilik paling ujung yang mana ada tulisan rusak di pintunya. Gimana Vik? Tanya Rai begitu Vika keluar. Gak ada siapa-siapa di dalam kak. Jawab Vika. Gak mungkin gak ada. Jaya sama sekali belum keluar dari toilet setelah dirinya mabuk. Sangkah Rai. Coba periksa sekali lagi, pintanya. Tapi kak, kata Vika. Periksa aja Vika, potong Mike agar Vika menuruti perintah Rai. Daripada cowok itu nanti berujung tantrum. Makin repot nanti berujung tantrum. Makin repot urusannya, apalagi moodnya sedang buruk seperti saat ini. Vika mendesak kasar dan kembali lagi masuk ke dalam. Rai pun kembali mencoba menghubungi nomor Jaya yang masih saja sama tak mendapatkan jawaban. Kak Rai, panggil Vika yang berteriak dari dalam sehingga membuat Rai juga Mike, Kevin dan Darren yang baru datang pun langsung masuk. Kayak dengar suara ponsel dari dalam, tapi pintunya nggak bisa dibuka.
kata Vika sambil menunjuk ke arah bilik yang bertuliskan rusak tersebut. Rai yang penasaran kembali menghubungi nomor Jea dan ada suara bunyi ponsel yang kembali berdering ketika Rai mematikan sambungan, maka bunyi ponsel pun kembali berhenti. Hingga Rai beberapa mengulangi hal yang sama, menghubungi dan kembali mematikan panggilan untuk memastikan jika suara ponsel yang mereka dengar adalah ponsel milik Jea. Karena pintunya terlihat seperti terkunci, membuat Rai langsung membukanya secara paksa. Dengan satu tendangan darinya, pintu pun langsung terbuka dan memperlihatkan keadaan Jea yang begitu mengenaskan. Rai langsung menghampiri kekasihnya yang saat ini sudah tak sadarkan diri. Sedangkan Vika sampai dia mematung dengan tangan membekap mulutnya sendiri. Dia betul-betul tak menyangka jika sahabatnya jadi seperti ini. Dengan perasaan sedih bercampur amarah, Rai membuka tali yang mengikat tangan Jea di belakang punggung wanita itu. Rai pun membuka plester yang menutup mulut Jea, serta tak lupa membuka jaket yang dia kenakan untuk menutupi TBH Jea yang pakaiannya BASH. Rai menggendong TBH Jea ala bridal style dan berlari menuju ke ruang kesehatan agar Jea langsung mendapatkan penanganan. Di ruang kesehatan kampus memang disediakan tenaga medis yang berjaga. Ada satu dokter umum dan satu perawat yang setiap hari standby dari pagi hingga sore. Gue akan buat perhitungan pada orang yang sudah buat lo kayak gini, C, kata Rai dengan kedua tangan yang sudah terkepal erat saking emosinya. Kini Jea sudah berganti pakaian dengan pakaian kering dan baru saja dibeli oleh Vika atas perintah dari Rai. Bahkan Vika juga yang menggantikannya. Lenguh Jea ketika dirinya baru saja sadar. J, panggil Rai yang memang sedari tadi duduk di samping bed. Rai, gue di mana? Tanya Jea begitu berhasil membuka kedua matanya dan melihat Rai di sana. Kita ada di ruang kesehatan kampus, jawab Rai dengan tangan mengelus punggung tangan Jea. Aku kira aku sudah pergi dari dunia ini, lirihnya. Kamu itu ngomong apa sih, J? Kamu itu sudah bikin aku sama yang lain khawatir, tahu nggak? Kata Rai yang tak suka dengan omongan Jea. J, boleh aku tanya sesuatu? Tanya Rai dengan tangannya beralih mengelus pipi mulus Jea. Apa? Tanya Jea. Siapa yang lakuin ini? Tanya Rai yang membuat Jea semula menatap ke arah Rai. Jadi menatap ke arah langit-langit. Harus ya Rai? Tanya Jea lagi. Harus. Kamu harus jawab pertanyaan aku. Jangan kamu bilang kalau kamu gak ingin punya masalah di sini. Kata Rai dengan tegas. Kamu mau jawab pertanyaan aku atau aku cari sendiri? Kata Rai saat Jea tak juga kunjung menjawab pertanyaannya. Risa dan teman-temannya, jawab Jea pada akhirnya yang lebih memilih jujur. Jujur dirinya sedang merasa lelah dengan perlukan Risa padanya setelah mengetahui kedekatannya dengan Rai. Mungkin kemarin-kemarin dirinya masih bisa mentolerir. Namun ini sudah keterlaluan. Apa jadinya jika Rai dan teman-temannya terlambat atau bahkan sampai tak menemukan dirinya? Rai meninggalkan Jea di ruang keamanan dengan ditemani oleh Vika juga ketiga sahabat Rai. Entah kemana pemuda itu pergi, dari mereka pun tak ada yang tahu. Kamaek, Rai kemana? Tanya Jea, yang tak melihat Rai ketika bangun dari tidurnya. Gadis itu memang sempat terlelap setelah mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Tadi Rai masih ada bersamanya, tapi begitu membuka mata kembali, kekasihnya itu sudah tak terlihat lagi batang hidungnya. Enggak tahu J, tadi dia cuma bilang kalau titip elo, dia mau cabut bentar. Ada urusan kayaknya. Jawab Mike seperti yang tadi dikatakan Rai padanya. Brak, tiba-tiba pintu ruang kesehatan dibuka dengan kasar dari luar dan menampilkan Kevin dengan nafas yang ngos-ngosan. Membuat keempat orang yang ada di dalam heran melihatnya. Elo dari mana? Kayak orang dikejar-kejar setan, kata Darren. Bentar. Gue nafas dulu, sahut Kevin yang masih berusaha menormalkan nafasnya. Mereka masih begitu sabar menunggu Kevin. Meskipun di dalam hati mereka dilanda rasa penasaran yang teramat sangat.
Oke, gini J. Kamu diminta ke ruang rektor. Kata Kevin begitu sudah bisa menguasai dirinya. Hah? Gue? Tanya Jea dengan tangan menunjuk ke dirinya sendiri. Ngapain? Tanyanya lagi begitu Kevin menganggukkan kepalanya. Nggak tahu. Yang jelas sudah ada Rai di sana. Dan tadi Rai yang minta gue buat bilang ke elo. Jawab Kevin. Kalau menurut tebakan gue sih J, kayaknya ini berkaitan sama apa yang terjadi ke elo hari ini. Sahut Vika mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Cek, lagian kenapa sih pakai kayak gini segala? Kita itu nggak punya bukti loh. Decak J. Yang takutnya malah dirinya nanti yang dapat masalah. Ini itu sudah keterlaluan dan masuk tidak kriminal J. Iya wajar kalau abang lakuin itu, sahut Darren. Lagian nih, yang nggak mungkin Rai bertindak gegabah kayak gini kalau dia nggak punya bukti yang kuat. Timbal Mike. Gue temanan sama Rai bukan 1 atau 2 hari. Jadi gue sudah tahu betul gimana dia, sambungnya. Ayo, mendingan kita ke sana dan lihat apa yang terjadi. Ajak Vika. Gue sih secara pribadi sangat dukung sama apa yang dilakuin Kak Rai. Dengan begitu, kalau ada yang mau berbuat hal serupa ke elo, atau siapapun di kampus ini akan pikir 2 bahkan 1000 kali. Imbuhnya. Vika kemudian membantu Jea untuk turun dari RANJK. Tubuh Jea rasanya masih sedikit lemas dan sakit-sakit semua. Mike langsung mengetuk pintu ruangan rektor begitu mereka sampai. Setelah dipersilakan masuk, Jea yang tadinya digandeng oleh Vika langsung diambil alih oleh Rai. Mike, Darren, Kevin juga Vika. Mereka menunggu kedua sahabatnya di luar ruangan rektor. Sebab mereka tak ada kepentingan. Jadi tak diizinkan untuk masuk. Di dalam ruangan, Jea menatap sebentar orang-orang yang ada di sana. Sebelum kembali menundukkan kepalanya lagi. Ini dia anak yang sudah bikin anak saya adalah masalah. Kata ibu dari Risa yang langsung menuju ke arah J. Tolong tenang bu. Kata sang rektor yang kemudian meminta Jea untuk duduk. Jea duduk dengan kepala tertunduk dan tangan yang saling tertaut. Dirinya merasa takut sekaligus gugup. Tenang, ada aku yang akan lindungi kamu, bisik Rai. Yang duduk di sebelahnya yang membuat perasaan Jea lebih baik. J, jangan pura-pura lemah dan jadi korban deh elo di sini, kata Risa. Semua masalah ini gak akan terjadi kalau gak ada elo yang jadi biangnya. Sambungnya lagi yang justru membuat amarah Rai semakin bertersulut. Elo bersikap sok teraniaya kayak gini untuk menarik simpati dan supaya beasiswa elo gak dicabutkan. Gue sudah tahu trik elo, dasar manipulatif cibirnya. Kalau tak mengingat mereka ada di ruangan rektor, ingin rasanya Rai sumpah mulut gadis itu menggunakan sepatu. Tak ingin lama-lama, Rai langsung menyerahkan bukti yang dia miliki. Jangan tanya bukti itu berasal dari mana. Tapi yang pastinya Rai bisa dengan cepat mendapatkannya. Bahkan dirinya pun menunjukkan video dan foto pertama kali menemukan Jea dengan keadaan yang mengenaskan. Ditambah lagi dengan kesaksian tenaga medis yang tadi menangani Jea yang memang sengaja Rai hadirkan. Ini gak akan terjadi kalau kamu gak bikin gara-gara dulu sama anak saya. Teriak mama dari Gendis yang tak terima jika anaknya dikeluarkan dari kampus bersama Risa juga nada atau keputusan rektor. Seharusnya Anda dan anak-anak kalian minta maaf pada Jea. Bukannya marah-marah. Kata Rai menunjuk satu persatu dari mereka. Rai, gue ngelakuin ini karena gue cinta dan sayang sama elo. Paling tidak, elo hargai dong, Rai perasaan gue. Kata Risa dengan nada memelas. Gue gak minta elo buat lakuin ini semua. Dan gue gak suka sama elo. Tegas Rai. Terdengar menyakitkan tapi harus Rai lakuin untuk membuat Risa tak lagi mengerjanya. Sayang, Mama,
Lirik Jea saat melihat siapa yang baru saja datang. Mama Wanda langsung memeluk tubuh Jea. Begitu juga dengan Papa Reno. Mereka tadi dihubungi oleh pihak kampus sama seperti orang tua Risa dan kedua temannya. Hati Mama Wanda rasanya seperti diremas-remas ketika mendengar penuturan Rai di telepon. Rai memang sengaja menghubungi agar kedua orang tua kekasihnya itu tidak kaget begitu mengetahui keadaan putrinya. Kalian, kata Mama Wanda dengan menunjuk pada Risa juga Nanda dan Gladys. Punya hak apa kalian melakukan semua ini pada putri saya? Hah? Bentaknya. Saya yang sebagai ibunya saja bekuk pernah memukulnya. Tapi kalian yang bukan siapa-siapanya berani melakukan semua ini, sambungnya. Anak kami melakukan semua itu juga karena anak kamu, kata ibu dari Risa. Tak ada asap kalau tak ada api. Sambungnya dengan senyum meremehkan. Karena tahu Jea kuliah karena beasiswa yang beranggapan jika Jea dari keluarga miskin. Kami akan bawa kasus ini ke jalur hukum. Kami tak terima jika putri tunggal kami diperlakukan seperti ini, kata Papa Reno dengan begitu tegas. Halah, orang miskin aja berlaku. Sok-sokan mau bawa ke jalur hukum. Memang situ mampu buat bayar pengacara, kata ibu dari Risa yang bisa begitu sok sehingga Papa Reno sampai menggelengkan kepalanya. Saya rasa dengan usaha keluarga kami yang memilikinya perusahaan di bidang tekstil, pendapatannya lebih dari cukup buat membayar pengacara, kata Papa Reno. Menghayal, cibir ibu dari Nanda. Rektor pun akhirnya ikut berbicara dan memberitahu siapa Tuan Reno sebenarnya. Risa, Gladys, Nanda dan para ibu mereka langsung syok begitu mendengar kebenaran tentang Jea.